Halo pengguna internet, admin Crown di sini, dan ini adalah anime Netflix terbaik yang udah saya tonton selama ini. Tadinya saya mau masukin 15 judul ya ke daftar ini, tapi dipikir lagi kayaknya kebanyakan deh. Akhirnya saya pilih lagi 5 judul aja yang paling berkesan pas saya nonton. Bercerita tentang seorang siswi yang bernama Anzu Hoshino. Dia ini suka banget sama game, coklat, dan kucing peliharaannya. Sampai-sampai nggak tertarik lagi sama urusan romansa. Suatu saat, tiba-tiba muncul penyihir bernama Riri yang punya tujuan buat menjodohkan Anzu. Sampai-sampai harus menghilangkan hal yang dia suka. Dari situ, Anzu mencoba berbagai macam cara buat menggagalkan tujuannya Riri dan mengembalikan kehidupan normalnya. Saya sebenarnya kurang tertarik ya sama genre romantis kayak gini, tapi di anime ini nggak mengganggu sama sekali buat saya dan malah bikin betah buat nonton. Soalnya didukung sama komedi yang lucu, segar, dan juga efektif. Musik penutupnya itu juga enak banget, saya sampai sekarang pun masih suka dengerin. Berlatar di sekitar tahun 90-an, waktu dimana game arcade lagi di masa kejayaannya, ada seorang siswa yang jago banget main game bernama Yaguchi Haruo. Di suatu game center, dia nggak sengaja bertemu dengan gadis yang bernama Akira Ono. Mereka berdua pun akhirnya melakukan duel 1 lawan 1, dan dari situlah rivalitas dan hubungan mereka terbangun. Saya suka banget sama penggambaran tahun 90-annya, soalnya dari suasana sampai budaya game arcade-nya itu ditampilin sangat baik, dan jadi lumayan bikin nostalgia. Perkembangan hubungan antara Haruo dan Ono juga menarik buat ikutin, interaksinya mereka itu konyol, tapi tetap realistis, ditambah komedi yang natural, dan anime ini punya desain animasi yang unik banget. Ceritanya berpusat di karakter yang bernama Makoto Edamura, seorang penipu atau pencuri kecil-kecilan asal Jepang gitu. Suatu saat dia mencuri dompet dari seorang turis yang bernama Lauren Thierry, tapi justru malah ketipu habis-habisan karena Lauren adalah seorang penipu kelas dunia asal Prancis. Dan dari kejadian itu, Edamura akhirnya terseret ke dalam kelompoknya Lauren untuk menjalankan aksi di berbagai tempat di dunia. Latar tempat yang beragam sih yang bikin gak bosen buat nonton anime ini, soalnya dari cerita, konflik, kasus, sampai penyelesaiannya itu selalu beda-beda. Terus karakter-karakter yang lain yang ada di sini juga punya peran yang penting, punya masa lalu dan motivasi yang menarik buat ikutin. Gaya animasinya juga khas banget, warnanya itu cerah, desain karakternya yang unik, dan tempat-tempat yang ditampilin memanjakan mata banget. Bercerita tentang kehidupan dari kru pemburu naga di kapal Queen Zaza yang punya tujuan buat dapetin bahan-bahan yang diperlukan untuk dijual kembali. Saya suka banget nih sama anime ini, soalnya punya cerita yang santai dan konflik yang ringan, tapi tetap ada bagian yang menegangkannya. Penggambaran kehidupan mereka juga ditampilkan dengan rinci, dari interaksi, teknologi, sampai budayanya. Latar dunia fantasinya juga nggak berlebihan, tapi tetap megah, tetap bikin terpukau, ditambah visualnya yang indah banget. Musik-musiknya juga bagus banget, apalagi yang judulnya Orochi Hunter. Setiap kali itu dimainin, pasti ada adegan keren yang bakal muncul. Jadi tinggal satu judul lagi nih, tapi ada honorable mention dulu buat Arcane sama Blue Eye Samurai. Keduanya punya cerita yang bagus banget, tapi belum bisa dimasukin ke daftar ini. Soalnya kalau Arcane saya belum nonton sama sekali musim keduanya, dan kalau Blue Eye Samurai karena saya baru aja dengar bakalan ada musim keduanya. Bercerita tentang sekelompok petualang, ada Laios, Marsil, Cilchak, dan Senshi. Mereka ini mempunyai misi buat menyelamatkan adiknya Laios karena dimakan naga merah di sebuah labirin bawah tanah. Tapi karena nggak punya banyak waktu, mereka ini berangkat dengan nggak membawa perbekalan yang cukup, terutama makanan. Dari situ, Laios punya ide untuk memasak dan memakan monster yang mereka temui. Saya pilih anime ini jadi nomor 1 karena karakternya yang unik. Gambarin banget anggota party yang ideal tuh kayak gimana dan lebih manusiawi aja. Karena punya tugas, sifat, kekurangan, dan ketololannya masing-masing. Terus ceritanya juga fokus, nggak melenceng kemana-mana, latar tempatnya juga beragam, jadi nggak bosen gitu pas mereka datang ke area baru. Dan bagian yang paling ditonjolin itu bagian masaknya, yang ditampilin dengan rinci. Mulai dari awal sampai masakannya itu jadi. Anehnya, walaupun bahannya itu monster, kelihatan enak banget makanannya. Itu dia anime Netflix terbaik menurut saya untuk saat ini, karena kedepannya pasti daftar ini bakalan ada yang berubah. Jadi tulis juga daftar kamu di kolom komentar, dan terima kasih.